Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Paulan Sadida, NIM 10118028, ingin mempresentasikan tentang materi yaitu MAH untuk eh, UAS Praktikum Sama Edukasi kelas D. Di sini pembahasan yang akan saya bahas yaitu definisi, faktor penyebab, patofisiologi, terapi, dan contoh kasus dari sakit MAH. Yang pertama yaitu definisi. Apa sih itu MAH? MAH merupakan peningkatan terjadinya produksi asam lambung, sehingga pada lambung terjadi iritasi di mana terjadi radang pada selaput lendir lambung, dapat disertai tuka lambung usus 12 jari ataupun tanpa tuka. Gejala MAH. MAH dapat ditandai dengan rasa tidak nyaman seperti nyeri serta rasa panas pada ulu hati dan dada, mual, terkadang disertai muntah dan perut kembung atau begah. Pada area perut, MAH terjadi pada area perut bagian atas dan dapat terjadi pada siapa saja dalam rentan umur berapapun, baik muda, dewasa, remaja maupun lansia. Gejala MAH yaitu memiliki rasa yang tidak nyaman seperti nyeri, panas, dan terkadang dapat disertai muntah ataupun kembung pada area perut bagian atas sebelah kiri. Karena lambung terletak pada di perut atas sebelah kiri hampir dekat dengan ulu hati, sehingga apabila seseorang mengalami sakit MAH, maka akan terasa sakit atau nyeri pada bagian perut bagian atas sedikit ke kiri seperti gambar, yaitu lambung terletak di perut bagian atas sedikit condong ke kiri dekat dengan ulu hati. Kemudian yang kedua yaitu faktor penyebab penyakit MAH. Faktor penyebab MAH yaitu dapat terjadi karena infeksi bakteri Helicobacter pylori atau biasa disebut H. pylori, dapat juga dikarenakan oleh rangsangan kelebihan asam lambung. Selain itu, ada pun faktor penyebab lainnya. Seperti faktor yang dapat diubah yaitu seringnya mengkonsumsi makanan atau minuman yang merangsang produksi asam lambung seperti makanan pedas atau asam, kopi, alkohol, yang mengandung atau makanan yang mengandung air abu. Faktor stres maupun emosional juga dapat menjadi faktor risiko dari sakit MAH. Kemudian mengonsumsi obat-obatan tertentu yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau lama seperti obat rematik dan obat antiinflamasi. Kemudian seringnya terjadinya MAH karena jadwal makan yang tidak teratur atau jarang. Kemudian gaya hidup yang kurang baik seperti mengkonsumsi alkohol dan merokok. Adapun faktor penyebab yang tidak dapat diubah yaitu memang pasien tersebut memiliki riwayat MAH kronis atau yang sudah parah. Kemudian patofisiologi dari MAH. Patofisiologi dari MAH yaitu dimulai dari infeksi atau inflamasi pada lapisan mukosa lambung. Pada lapisan mukosa lambung terdapat kelenjar-kelenjar penghasil asam lambung dan enzim pepsin. Asam lambung bertugas untuk memecah makanan serta enzim pepsin untuk memecah protein. Lapisan lambung diliputi oleh lapisan tebal mukus yang melindungi dari cairan asam lambung yang dapat melumerkan dan mengikis jaringan lambung di dalamnya. Apabila lambung mengalami infeksi atau inflamasi pada lapisan mukosa, maka akan menyebabkan rasa sakit pada lambung akibat melubernya asam lambung sehingga mengikis jaringan lambung di dalamnya. Berikut gambar dari lambung yang sehat, yaitu tidak memiliki inflamasi ataupun infeksi di dalam lambung. Namun, lambung yang terkena sakit MAH memiliki infeksi atau inflamasi di dalam lambung dengan ada atau tidaknya bakteri di dalamnya. Kemudian yang keempat yaitu terapi untuk MAH. Yang utama dilakukan saat terkena MAH yaitu melakukan terapi non-farmakologi atau tanpa obat-obatan dengan membiasakan hidup sehat, kemudian menghindari waktu makan yang kurang terjadwal, kemudian tetap makan walaupun sedikit demi sedikit tetapi sering.
Kemudian menghindari makanan dan minuman yang dapat merangsang asam lambung seperti makanan yang pedas, kopi, serta alkohol, dan makanan asam. Kemudian mengurangi kadar stres, baik stres secara fisik maupun mental. Untuk obat yang dapat digunakan untuk mengatasi sakit MAH yaitu ada antasida yang mengandung senyawa aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Kemudian antagonis H2, PPIs atau proton pump inhibitor, sucralfate, bismut subclicate, dan antibiotik. Obat untuk meredakan MAH yang diperbolehkan dalam somedikasi yaitu obat golongan antasida dan obat yang termasuk dalam OWA atau obat wajib apotek, serta obat yang memiliki golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Antasida. Antasida terdapat berbagai macam, yaitu yang mengandung senyawa aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida, kemudian yang mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang dikombinasi dengan dimetil polisiloxan. Kemudian senyawa aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida kombinasi dengan simeticon. Berikut adalah gambar contoh dari sediaan antasida. Terdapat yang tablet dan sirup. Senyawa aluminium dan magnesium hidroksida yaitu memiliki fungsi sebagai untuk mengurangi gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, tukak lambung, gastritis, tukak usus 12 jari dengan gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, dan perasaan penuh pada lambung atau begah dan kembung. Efek samping obat dari antasida yaitu sembelit, diare, dan pemakaian dalam jangka yang panjang atau lama dapat menyebabkan akoid rebung dan meningkatkan kadar gastrin dalam serum. Senyawa aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida berbentuk tablet kunyah dengan mengandung aluminium hidroksida 200 mg dan magnesium hidroksida 200 mg. Memiliki dosis pada dewasa 1-2 tablet 3-4 kali sehari setiap 6-8 jam. Karena sediaan berbentuk tablet kunyah, maka tablet harus dikunyah. Kemudian senyawa aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang dikombinasi dengan dimetil polisiklosan. Tablet kombinasi mengandung aluminium hidroksida 250 mg, magnesium hidroksida 250 mg, dan dimetil polisiklosan 50 mg. Dengan dosis dewasa 1-2 tablet diminum 2 jam setelah makan atau sebelum tidur dan saat gejala timbul. Kemudian senyawa aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida kombinasi dengan simeticon. Tablet kombinasi mengandung magnesium trisilikat 250 mg, aluminium hidroksida 250 mg, simeticon 50 mg dengan dosis dewasa 1-2 tablet diminum setiap 3-4 kali sehari setiap 6-8 jam. Kemudian senyawa aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida kombinasi dengan simeticon yang berbentuk tablet kunyah, mengandung aluminium hidroksida 30 mg, magnesium hidroksida 300 mg dan simeticon 30 mg dengan dosis dewasa 1-2 tablet 3-4 kali sehari setiap 6-8 jam dan sebelum tidur. Tablet berbentuk tablet kunyah maka harus dikunyah. Kemudian senyawa aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang kombinasi dengan simeticon dalam bentuk larutan mengandung aluminium hidroksida 30 mg, magnesium hidroksida 300 mg, simeticon 30 mg dengan dosis dewasa 1-2 sendok 5 ml 3-4 kali sehari setiap 6-8 jam dan sebelum tidur. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi antasida yaitu antasida dalam bentuk cairan kental atau suspensi memiliki kerja yang lebih cepat dibandingkan bentuk tablet. Antasida dalam bentuk tablet harus dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan. Kemudian jangan menggunakan antasida bersamaan dengan obat lain karena dapat mengurangi absorpsi dari obat lain maupun antasida. Sehingga
Mengonsumsi obat lain dapat diberi jarak minimal 1 jam untuk 1 jam dengan obat lain. Jadi setelah minum antasida tidak boleh minum obat lain dulu. Setelah 1 jam sampai 2 jam baru diperbolehkan untuk mengkonsumsi obat lain. Antasida diminum 1 jam sebelum makan atau dalam keadaan perut kosong dan sebelum tidur. Selama menggunakan antasida, disarankan untuk lebih banyak minum air putih karena memiliki tujuan untuk meminimalkan gangguan pada fungsi saluran pencernaan. Efek antasida sendiri kurang lebih seperti sembelit, diare, dan gangguan saluran cerna. Namun, efek samping tersebut dapat berhenti setelah antasida tersebut dihentikan. Kemudian tidak lupa untuk memberikan informasi mengenai spesifikasi obat. Efek samping yang diinginkan dari obat, efek samping yang tidak diinginkan dari obat dapat dikonsultasikan ke dokter ataupun apoteker bagi penderita gangguan dan antasida memiliki kontraindikasi pada penderita gangguan ginjal, tukak lambung, ibu hamil, ibu yang menyusui, dan anak-anak serta lanjut usia. Antasida tidak dianjurkan bagi penderita yang sedang diet garam natrium dan diet fosfor. Kemudian tidak dianjurkan bagi penderita alergi terhadap aluminium, kalsium, magnesium, simetikon, natrium karbonat, dan bismut. Tidak dianjurkan pemakaian antasida lebih dari 2 minggu kecuali atas saran dokter. Antasida hanya digunakan apabila telah diketahui bahwa gejala terbukti mah, yaitu mual, nyeri lambung, rasa panas pada ulu hati, dan dada. Kemudian penggunaan terbaik antasida itu saat gejala timbul, kemudian saat lambung kosong atau sebelum makan, dan menjelang tidur malam. Antasida akan mengganggu absorpsi obat-obatan tertentu seperti antibiotik apabila diminum secara bersamaan, maka harus diberi waktu jeda 1-2 jam. Apabila setelah 2-3 hari gejala tetap ada, hendaknya segera menghubungi dokter. Kemudian jangan menggunakan antasida lebih dari 4 gram sehari karena dapat meningkatkan produksi asam lambung atau efek yang tidak diinginkan. Apabila dosis berlebihan dapat menimbulkan sembelit, wasir, pendarahan pada anus, feses yang padat, mual, muntah, kekurangan fosfat, dan osteomalacia. Contoh kasus. Di sini ada seseorang bernama Joni, berusia 22 tahun, datang ke apotek mengeluhkan nyeri pada perut daerah kiri, bagian atas, disertai rasa panas dan muntah. Joni merupakan seorang mahasiswa yang tinggal sendirian di kos-kosan, mengaku sering merokok dan melupakan jadwal makan karena sibuk mengerjakan tugas dan rutin mengikuti kegiatan mahasiswa. Joni telah mengonsumsi asam mefenamat untuk meredakan nyeri pada perutnya. Untuk penyelesaian kasusnya, yaitu karena pasien tidak memiliki riwayat penyakit maupun riwayat pengobatan dan alergi terhadap obat lain, maka dapat diberikan obat mah berupa antasida sirup dan dapat menghentikan asam mefenamat yang telah digunakan. Untuk menunjang penyembuhan sakit mah pada pasien dapat disertai dengan terapi non-farmakologi, yaitu mengatur pola makan, mengurangi rokok, dan makan sedikit-sedikit namun sering. Kemudian tidak lupa untuk memberikan informasi terkait indikasi obat dan bentuk sediaan, dosis obat, cara penggunaan, efek samping, kontraindikasi, dan peringatan, serta cara penyimpanan obat. Antasida yang dapat diberikan pada Joni yaitu antasida dengan kandungan aluminium hidroksida 200 mg dan magnesium hidroksida 200 mg dalam bentuk sirup 60 ml. Indikasinya yaitu untuk mengurangi kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari, gejala mual, nyeri lambung, dan nyeri ulu hati. Dosis yang dapat diberikan yaitu karena pada kasus ini Joni merupakan masuk dalam usia dewasa, maka dapat diberikan 1-2
2 sendok takar 5 mili 3-4 kali sehari. Namun apabila anak-anak 6-12 tahun dapat diberikan setengah sampai 1 sendok takar 5 mili 3-4 kali sehari. Aturan pakainya yaitu antasida dapat diminum dalam 30 menit sampai 1 jam sebelum makan atau saat perut kosong, dan dapat diminum pula sebelum tidur. Dianjurkan untuk lebih banyak minum air putih untuk meminimalkan gangguan pada fungsi saluran pencernaan. Mengapa dipilih dalam kasus ini dipilih dalam sediaan sirup? Karena kerja dari cairan kental atau suspensi yaitu sirup memiliki kerja yang lebih cepat dibandingkan sediaan tablet. Karena tidak adanya penggunaan obat lain, maka antasida dapat diminum sendiri. Namun apabila terdapat penggunaan obat lain, maka obat lain itu digunakan 1-2 jam setelah mengkonsumsi antasida agar tidak terjadi tidak mempengaruhi absorpsi pada obat. Kemudian antasida memiliki kontraindikasi pada pasien dengan disfungsi ginjal berat atau memiliki gangguan ginjal. Kemudian pada pasien hipersensitif terhadap aluminium dan magnesium. Antasida sendiri memiliki efek samping seperti sembelit, diare, muntah, mual, namun gejala tersebut dapat hilang setelah obat dihentikan. Efek samping sendiri akan timbul apabila dosis yang diberikan terlalu banyak dapat menyebabkan peningkatan asam lambung. Perhatian, obat tidak digunakan lebih dari 2 minggu. Tidak digunakan pada pasien fosfor, pada pasien dengan diet sedang melakukan diet fosfor dan diet garam natrium. Penggunaan pada anak tidak disarankan pada usia kurang dari 6 tahun dan pada lansia. Interaksi obat dapat terjadi apabila diminum secara bersamaan, sehingga konsumsi obat lain dapat dilakukan 1-2 jam setelah pemberian antasida. Kemudian penyimpanan obat dapat dilakukan pada tempat yang sejuk dan kering. Untuk terapi non-farmakologi sebagai penyerta untuk mempercepat penyembuhan sakit mah pada Joni dapat dilakukan dengan rajin makan sedikit-sedikit namun sering, mengatur jadwal makan dengan baik, kemudian memperbanyak minum air putih dan mengurangi rokok, serta tidak mengonsumsi kopi karena kopi dapat merangsang peningkatan asam lambung. Daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyelesaikan presentasi kali ini yaitu dapat dibaca sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.